Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Firmansyah, NIM 1915030, kelas BKPI 4A. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah statistik pendidikan dengan materi statistik inferensial dengan dosen pengampu Ibu Nurul Paki Isroi, MPD. Saya adalah seorang mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Statistik inferensial. Secara ringkas, statistik inferensial yaitu statistik yang digunakan untuk menggeneralisasikan data sampel terhadap populasi. Berdasarkan parameternya, statistik inferensial dibagi dua, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik parametrik yaitu bagian dari statistik inferensial yang mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi dan digunakan untuk menguji hipotesis yang variabelnya terukur. Contoh, berapa menit rata-rata tayangan iklan di TV. Variabel waktu tayangan iklan dapat terukur dalam menit atau ada standarnya. Kemudian statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik adalah bagian statistik inferensial yang digunakan untuk menguji hipotesis yang variabelnya tidak memiliki kepastian. Contoh, berapa besar kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit X? Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, hupo dan tesis. Hupo berarti sementara, lemah, kurang atau di bawah. Sedangkan tesis berarti pernyataan atau teori. Jadi hipotesis merupakan suatu pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau diuji kebenarannya. Baiklah, untuk selanjutnya kita ke bentuk pengujian hipotesis. Di bentuk pengujian hipotesis ini dibagi menjadi dua, yakni hipotesis direksional dan hipotesis non-direksional. Hipotesis direksional dibagi menjadi dua lagi, yakni uji satu arah pihak kiri dan uji satu arah pihak kanan. Contohnya, P sama dengan lebih dari 70% dan P kurang dari 70%. Untuk uji satu arah pihak kanan, P lebih kecil dari sama dengan 70% dan P lebih besar dari 70%. Kemudian untuk hipotesis non-direksionalnya ini ada uji dua sisi, yakni mu sama dengan 300 dan mu tidak sama dengan 300. Langkah-langkah merumuskan dan menguji hipotesis. Pertama, merumuskan hipotesis kinerja, hipotesis nihil, dan hipotesis statistik. Kedua, menentukan risiko kesalahan atau tarif signifikan. Ketiga, menentukan uji statistik. Yang keempat, menentukan kaidah pengujian. Yang kelima, membuat keputusan dan kesimpulan. Jenis hipotesis penelitian. Jenis hipotesis penelitian dibagi menjadi tiga, yakni hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Hipotesis deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena atau untuk menjawab permasalahan tafsiran. Contohnya, motivasi belajar siswa yang sangat tinggi. Kemudian hipotesis komparatif digunakan untuk permasalahan yang bersifat membedakan atau membandingkan. Misalnya, ada perbedaan kemampuan bahasa asing antara lulusan SMA swasta dengan lulusan SMA negeri. Kemudian hipotesis asosiatif digunakan untuk permasalahan yang bersifat hubungan atau pengaruh. Hipotesis hubungan simetris menyatakan hubungan bersifat kebersamaan antara dua variabel atau lebih, tidak menunjukkan sebab akibat. Contohnya, ada hubungan antara berpakaian mahal dengan penampilan. Kemudian hipotesis hubungan sebab akibat. Hipotesis hubungan sebab akibat contohnya ada hubungan antara tingkat pengangguran dengan tingkat kriminalitas. Kemudian hipotesis hubungan interaktif, hubungan saling mempengaruhi. Contohnya terdapat pengaruh timbal balik antara kreativitas mahasiswa dengan hasil belajar. Konsep hipotesis. Konsep hipotesis dibagi menjadi dua, yakni pertimbangan dan pembagian.
Pertimbangan. Pertama, mengekspresikan satu fenomena atau satu variabel atau hubungan pengaruh antara dua variabel atau lebih. Kemudian dinyatakan secara jelas dan spesifik serta tidak bermakna ganda, lalu dapat diuji secara empiris. Konsep hipotesis bagian pembagian. Hipotesis operasional atau HO menyatakan ketidakbenaran dari suatu fenomena atau menyatakan tidak ada hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis kerja atau alternatif. Anggapan dasar peneliti suatu masalah yang sedang dikaji. Kemudian hipotesis statistik dirumuskan dalam bentuk notasi statistik yang didasarkan pada pengamatan peneliti terhadap populasi dalam bentuk angka-angka.